Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Smashing Machine tahun 2025. Akan menceritakan tentang kisah nyata seorang petarung legenda MMA dan UFC yang katanya tidak pernah kalah satu kali pun. Penasaran siapa sosok tersebut? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Hi, I'm Mark Kerr and I'm representing American Freestyle Wrestling. Berlatar pada tahun antara 1997 sampai 2000-an, kisah akan berfokus pada seorang pegulat bebas asal Amerika bernama Mark Kerr yang sukses menjuarai beberapa kelas lokal, di mana ini adalah debut pertamanya di kancah internasional sekaligus menjadi penentu karir Mark untuk kedepannya. Because his cornerman Richard Hamilton, who brought into this ring, that would be Dan Severn, Don Frye, and Mark Coleman. Dan inilah petarung pertama yang akan menjadi lawannya. Punya pengalaman gulat selama 8 tahun lebih, tidak menjadikan Mark patah semangat apalagi mundur dari turnamen. Ia mampu membuktikan bahwa jam terbang yang lama bukanlah satu-satunya tolak ukur untuk menjadi juara. And Curry's going at him, take him down. Can he take it on Barlins? Barlins is one tough kid. Rally is watching a fight. It is over and wins his debut. Melihat lawannya sudah tumbang, Mark pun langsung menghentikan pertandingan, di mana sosok seperti inilah yang disukai oleh para pecinta olahraga karena selain dikenal sebagai petarung yang tenang, Mark juga selalu mengedepankan sportivitas dalam setiap pertandingannya. Yang menarik adalah sejak awal terjun dalam dunia pergulatan, Mark diketahui tidak pernah kalah satu kali pun ya, sama sekali. Terdengar wadul memang, tapi seperti itulah kenyataannya sehingga Mark akhirnya menjadi juara di wilayah Brazil. I didn't even know it was possible. Kind of might be the best feeling in the world, you know? Sukses dengan debut pertamanya, kini Mark memiliki sponsor sekaligus pelatih baru yang bernama Coleman. Kebetulan malam ini Mark ada pertandingan penting sekaligus menjadi debut keduanya dalam arena oktagon, di mana para peserta yang dihadapi jauh lebih keras dan jauh lebih jago dari sebelum-sebelumnya. Selesai bertanding, Mark biasanya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa memar dan kondisi tubuhnya, di mana saat sedang mengantri, ada seorang nenek dan cucunya yang mengaku sebagai penggemar berat dan meminta tanda tangan sekaligus minta uang 100 untuk beli ayam lajato untuk sepulangnya dari sini. No fighting. Ketika sedang menunggu dokter datang, Mark tak sengaja melihat obat pereda nyeri yang hanya dikonsumsi melalui resep dokter, sehingga dengan alasan pekerjaan yang melibatkan rasa sakit, Mark pun memesan obat itu dalam jumlah yang banyak. Are you sure some of these are going to be expensive? No, not a problem. I don't get punched in the face for nothing. Just such a pain in the... Yeah, I'll pay out of pocket. Not a problem. Selesai dari rumah sakit, Mark langsung pulang ke apartemen yang di situ. Ia diketahui tinggal bersama pacarnya bernama lengkap Dawn Staples. Kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah menyebutnya. Yuli merupakan tipikal wanita yang sangat mendukung profesi pasangannya. Meskipun sering pulang dalam kondisi babak belur, Yuli tetap sabar dan tawakal karena seluruh uang hasil pertandingan langsung ia ambil untuk disimpan sendiri. All right, come on. Oh, Mark. Come on. No, come on, Mark. Come on, baby. Tanpa sepengetahuan Yuli dan Coleman pelatihnya, Mark diam-diam mulai rutin mengkonsumsi obat pereda nyeri yang ia pesan sebelumnya. Meski tidak ada pertandingan, Mark tetap mengkonsumsinya karena efek tenang dan enak saat memakainya. Singkat cerita, tibalah Mark di Jepang untuk mengikuti sebuah turnamen yang disebut Pride Championship. Setelah beberapa debut yang dilalui, kini ia mendapat sponsor sekaligus pelatih baru dan sudah memutus kontrak dengan Coleman. Namun meski begitu, mereka tetap dekat layaknya saudara kandung. Okay. Di mening. Arigato.
Arigato. Yes. Saat sesi wawancara sedang berlangsung, terungkaplah jika alasan Coleman memutus kontrak kerja dengan Mark adalah untuk mengikuti turnamen ini juga. Dengan kata lain, Mark dan Coleman dipastikan akan bertemu dalam pertandingan nanti. He got in. I was trying to help him out. I was actually his. Oh, Yeah. okay. Now we train together. Ada satu wartawan yang bertanya, seperti apa rasanya kalah dalam pertarungan? Mark tampak bingung menjawab karena selama dirinya berkarir dalam dunia gelut, tidak ada satu orang pun yang pernah berhasil mengalahkannya. Yeah. Thank you. I mean, I'm trying to intellectualize it with you, but I can't. Selesai wawancara, panitia pun menggelar rapat dadakan terkait beberapa aturan baru yang akan diterapkan seperti dilarang menendang kepala lawan pakai lutut saat sedang membungkuk dan aturan-aturan kecil lain diantaranya menggigit, menjambak, menjilat, menguet, mencolok panon bolotot, menendang hoholod, dan meniup ubun-ubun adalah gerakan terlarang dalam pertandingan. I'm sorry. Make sure that we understood correctly. Is it allowed for the person standing to kick in the face? Yes, that is okay. Di saat yang sama, Yuli ternyata datang menyusul, jauh-jauh terbang dari Amrik ke Jepang khusus untuk menonton pertandingan Mark kekasihnya, di mana Mark menunjukkan raut wajah yang biasa saja, bukan karena tidak suka dengan kehadiran Yuli di sini, tapi lebih kepada suasana hatinya yang sedang buruk akibat efek dari obat pereda nyeri yang sering dikonsumsinya. Yuli sadar akan hal itu dan seperti kebanyakan kaum hawa pada umumnya, ketika wanita menemukan satu kesalahan pada laki-laki, mereka langsung memberikan ceramah unlimited. Not now, Be please. easier if I punch you in the face. It's the biggest night of my You're life. so Punch me in the fucking mean. face. You know that? Come in. I'm so sorry. We are ready for downstairs. Please just come with me. Thank you. Setelah pertengkaran mereka terhenti oleh panitia, Mark pun diminta untuk bersiap-siap karena sebentar lagi acara akan dimulai, di mana kita akan diperlihatkan dengan petarung pertama yang akan Mark lawan, yaitu bernama Igor, sang juara bertahan Pride Champion selama 2 musim berturut-turut yang dijuluki sebagai tangan batu. Setelah perkenalan Igor, kini saatnya Mark masuk untuk naik ring dan... Tepat saat bel ronde pertama berbunyi, Mark dan Igor pun langsung melakukan jual beli pukulan, di mana Mark memang sempat mendominasi pertarungan di detik-detik awal, tetapi... Entah karena efek obat atau memang sedang loyo, Mark pun akhirnya KO alias tumbang di ronde pertama. Ia sempat komplain kepada wasit terkait lawannya yang menggunakan lutut untuk menyerang kepala, tapi karena Pak Wasit hanya bisa hai arigato gozaimasu orochimarune, Mark pun tidak bisa apa-apa. Kecewa, Mark pun menemui pihak panitia yang kebetulan sedang kumpul. Ia menjelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Igor, berharap pihak panitia mau mempertimbangkan hasil pertandingan barusan. On top of my head. Okay. Twice. I told. Bagai disambar petir, Mark pun terlihat marah, sedih, gelisah, dan tidak betah cicing. Ia langsung naik klip menuju ruang istirahat dan tebak apa yang Mark lakukan dengan tubuh sebesar itu. Ya, siapa atuh yang tidak sedih mengingat sepanjang riwayat gelutnya ini adalah kali pertama ia kalah, sehingga wajar jika Mark sampai leweh seperti itu. Beberapa hari kemudian di pusat pelatihan, Mark mendapat kabar baik dari pihak panitia yang menyatakan pertandingan kemarin dianggap seri alias imbang. Dengan kata lain, Mark masih bisa lanjut ke babak selanjutnya. What they say? I decided to call it a no contest. Tak lama setelah panitia pergi, muncullah Igor dan timnya yang ingin meminta maaf atas pertandingan kemarin. Sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi sportivitas, Mark langsung menerima permintaan maaf tersebut, bahkan mengajak Igor dan timnya untuk foto bareng. Two of the best ones. Selesai dengan panitia dan Mas Igor, Mark pun menemui tim medis yang ada di belakang untuk meminta obat pereda nyeri yang dosisnya paling tinggi dan keras, yang karena obat seperti itu tidak tersedia, Mark pun akhirnya diberikan kontraksin sirup. Advil? Thank you.
Sambil menunggu kabar jadwal pertandingan ulang, Mark dan Yuli pun pulang dulu ke Amerika. Masih dengan permasalahan yang sama, yaitu kecanduan obat. Yuli pun meminta Mark untuk berhenti karena efek yang ditimbulkan membuat Mark sering ambek-ambekan, di mana Mark langsung membela diri dengan mengatakan bahwa Yuli hanya mengada-ngada karena dirinya merasa tidak pernah marah-marah tidak jelas. Tak berselang lama dari kejadian gelut dengan pintu, Coleman yang sedang bareng anak istri pun ditelepon oleh Yuli yang sedang panik menemukan Mark tergeletak tak sadarkan diri. Mark langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami overdosis akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat pereda nyeri. Alright, bye, Doc. What's up, Coleman? Now we're here. Karena nasihat Yuli tak kunjung masuk, Coleman pun melakukan pendekatan berbeda dengan menceritakan tentang kehidupan setelah kematian, bahwa sekuat apapun fisikmu, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, jika tidak punya bekal amal yang cukup, sia-sia saja. Kau akan disikat habis-habisan oleh para petugas neraka, termasuk tindakan kamu yang mengkonsumsi obat secara berlebihan. Bukankah itu termasuk menjolimi diri sendiri? Apakah itu tidak berdosa? Sudah, berhentilah kop. Setelah diperbolehkan pulang, Mark pun langsung membuang semua obat pereda nyeri simpanannya sebagai bentuk penyesalan dan tidak mengulanginya lagi. Sementara Mark masih dalam fase pemulihan, kita akan melihat Coleman terbang ke Jepang sendirian untuk pertandingannya. Meskipun sudah lama pensiun dan fokus menjadi seorang pelatih, Coleman nyatanya punya keluarga, anak, dan istri yang harus dinafkahi. Sehingga dengan usia dan sisa tenaga yang masih tersisa, Coleman masih ingin mencari uang lebih dengan cara ikut dalam ajang Pride Champion ini. Pride Champion ini. So not only is Mark Coleman here with his friend Mark Kerr. Coleman has done it. Setelah Coleman menang dan berhasil maju ke babak selanjutnya, kita akan kembali pada Mark yang sudah sehat tapi masih dalam tahap rehabilitasi, di mana Yuli sengaja mengajak Mark ke pasar malam untuk main berbagai wahana permainan supaya Mark tidak kepikiran soal obat-obatan lagi. You look so cool. I feel so cool. Hari-hari tanpa obat, Mark kembali menjadi dirinya sendiri yang memiliki sifat gerehan. Gerehan teh apa ya bahasa Indonesianya teh? Intinya Mark itu sangat bawel terhadap hal-hal sepele seperti ketika Yuli yang tidak benar dalam memotong kaktus peliharaannya dan kurang apik membersihkan kolam renangnya. Seiring berjalannya waktu, Yuli merasa bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Mark memang sembuh dari kecanduan, tapi sikapnya mulai terasa menyebalkan bagi orang yang ada di sekitarnya. Well, I think I miss taking care of him, you know. Alhasil, terjadilah pertengkaran hebat yang berakhir dengan putusnya hubungan mereka berdua, yang mana sebelum pergi, Yuli sempat amuk-amukan dan melempar mangkuk antik yang paling Mark sayang-sayang. Hope you and Jeff. And she just, Dawn! Tak lama setelah mereka berdua putus, Mark pun terbang ke Jepang untuk menghadiri jumpa pers bersama dengan para petarung yang berhasil lolos babak eliminasi. Di situ Mark menyampaikan permohonan maafnya soal kecanduannya pada obat-obatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kecuali akhir bulan. Thank you. Arigato. Karena pertandingan masih beberapa hari lagi, Mark pun mampir ke sekolah gulat milik kawan lamanya. Mark memutuskan untuk latihan di sini dan menjadikan si kawan sebagai mentor pribadinya. Well, look how he beat Ricardo. Knocked him out, right? I mean, and then you just hit him in the face, I guess. Hari demi hari, Mark habiskan untuk berlatih bersama mentornya dan mulai mengasah kembali beberapa teknik yang sudah ia lupakan. Okay, here we go. 2. Good. And again, now switch. Uppercut straight. Nice. Suatu hari ketika sedang latihan, sang mentor ingin menunjukkan satu teknik menyerang yang agak sedikit brutal, di mana sang mentor mengalami kram otot yang sangat parah akibat kurang pemanasan dan terlalu banyak colai. Which one?
Berkat ketersediaan obat pereda nyeri yang ada di tempat latihan, sang mentor pun bisa pulih dari kram yang dideritanya, di mana Mark sempat tergoda untuk memakainya kembali, tapi tidak Marisol, aku tidak akan terjerumus ke dalam lubang tageg yang sama. Different world. Sejak kejadian itu, Mark pun semakin giat berlatih dengan tekad untuk berhenti dari segala jenis maksiat dan kecanduan, dan tiba hari turnamen, semua petarung terlihat berkumpul di atas ring untuk mengikuti opening ceremony yang dibuka oleh seorang tukang gitar yang diimpor langsung dari Babakan Seeng dan sejumlah musisi ternama lain yang ikut hadir dalam acara tersebut. Selesai acara pembukaan, satu persatu petarung pun mulai bertanding di atas seperti Coleman dan Igor yang berhasil masuk ke babak selanjutnya. And there it is. And there's the tap from Satake. Victory for Mark Coleman. Giliran Mark yang akan naik ring, ia akan bertarung melawan petarung Jepang yang mendapat julukan Nafas Kematian. 3 tahun tanpa gosok gigi, petarung ini digadang-gadang mampu membuat lawannya tak sadarkan diri, dan kita lihat apakah Mark akan bertahan atau tidak dari serangan nafas kematiannya. Mark, you ready? Fight! Yes, yes. Dan ya, Mark hanya butuh 1 ronde untuk mengalahkan lawannya dan berhasil mempertahankan rekor tidak pernah kalah selama masa karir gelutnya. Selesai pertandingan, muncullah seseorang yang tidak diduga-duga kedatangannya, siapa lagi jika bukan Yuli, yang ingin meminta maaf sekaligus memberikan mangkok pecah yang sudah diperbaiki. Alih-alih fokus pada pertandingan mendatang, Mark kembali teralihkan konsentrasinya dengan memilih untuk menunda latihan dan menghabiskan waktunya dengan sang pacar. Selama menunggu pertandingan selanjutnya, Mark pun melakukan berbagai hal baru yang salah satunya adalah merubah penampilannya. Hal itu disukai oleh Yuli yang tampak senang dengan kepala dugul yang Mark miliki. Tapi keharmonisan itu tidak bertahan lama ketika Yuli lagi-lagi bersikap rese seperti mengeluhkan tentang telepon dari mentor dan pihak sponsor yang terus-terusan menanyakan kabar Mark saat ini, sehingga... You listen to my answer Yeah, machine? I did, because I'm not hearing shit from you, so do you agree with them? What are you talking about, Say it, Dawn? that you don't want me to go with you. Alhasil, terjadilah pertengkaran kesekian kalinya di antara mereka berdua, yang mana dalam kasus ini, Mark hanya meminta satu hal, yaitu pengertian. Menjelang pertandingan selanjutnya, wajarlah mentor dan pihak sponsor menanyakan terkait kabar Mark saat ini, tapi ya namanya perempuan, hal-hal seperti itu sulit untuk masuk ke kepala mereka, dan Yuli malah menafsirkannya secara berbeda dengan mengaku cemburu dengan Mark yang lebih mementingkan orang lain daripada pacarnya sendiri. You don't know a damn thing about me, you know that, Mark? I think it's best if you leave. Muak dengan sikap Yuli yang pianyingan, Mark pun mengusirnya dari rumah dan jangan pernah ganggu kehidupan maupun pekerjaannya lagi. Mam. Tiba hari pertandingan, Coleman maju duluan melawan petarung Jepang yang dapat dengan mudah ia kalahkan. Itu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Mark yang senang melihat kawannya sendiri bisa maju ke babak final. Coleman can fucking in. And that is it for Mark the Hammer Coleman. Setelah Coleman resmi masuk ke babak final, kini giliran Mark yang akan melawan petarung Jepang berambut pirang yang merupakan petarung kelas berat yang katanya sulit dikalahkan. Di mana saat bel berbunyi, Mark langsung melancarkan serangan dan... Sempat unggul di menit-menit awal, Mark pun mulai melehoi ketika pikirannya kesana kemari memikirkan Yuli, sehingga... Oh my goodness!
Untuk pertama kalinya, Mark akhirnya kalah dalam pertarungan dan itu sangat amat membuatnya terguncang sampai-sampai harus mendapat perawatan intensif oleh tim medis yang ada di belakang. It's like I've Been there, buddy. Beberapa waktu berlalu, babak final pun akhirnya tiba dengan Coleman yang akan bertarung melawan Igor dan hasilnya There's the tap. Wow! Igor has tapped out. Coleman akhirnya menjadi juara dalam turnamen ini, sementara Mark hanya bisa tersenyum bahagia dan sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi egois dan mengejar ambisinya karena Mark tahu bahwa hidup tidak selalu tentang gelut, melainkan menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan sosok Mark asli di dunia nyata yang saat ini menjalani kehidupan normal sebagai masyarakat biasa. Terlepas dari masalah kecanduannya di masa lalu, Mark adalah sosok yang berkontribusi besar dalam dunia UFC dan MMA. Ia dinobatkan sebagai pelopor olahraga ini dan dianggap sebagai petarung paling ditakuti pada masanya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sahabat terbaik adalah mereka yang menemanimu ketika dalam keadaan terpuruk. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, jempol kaki ikan arwana. Cuau, cuau, cuau.